Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heni Nuraini akan mempresentasikan mengenai legal etik dalam keperawatan jiwa. Definisi legal etis keperawatan jiwa. Etik berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti karakter, watak kesusilaan, atau adat kebiasaan yang berhubungan dengan pembuatan keputusan, benar atau tidaknya suatu perbuatan. Etik keperawatan menunjukkan adanya hubungan antar masyarakat dengan karakteristik dan sikap perawat terhadap orang lain. Penerapan aspek etik dalam keperawatan jiwa sangat berkaitan dengan pemberian diagnosis, perlakuan atau cara merawat hak pasien, stigma masyarakat, serta peraturan atau hukum yang berlaku. Lintas budaya dalam keperawatan. Kebudayaan adalah suatu gagasan, tindakan, hasil karya manusia yang diperoleh dengan cara belajar dalam rangka kehidupan masyarakat. Budaya merupakan salah satu dari perwujudan atau bentuk interaksi yang nyata sebagai manusia yang bersifat sosial. Tujuan dari keperawatan lintas budaya yaitu membantu individu atau keluarga dengan budaya yang berbeda-beda untuk mampu memahami kebudayaan terhadap asuhan keperawatan atau kesehatan. Yang kedua, membantu perawat dalam mengambil keputusan selama pemberian asuhan keperawatan pada individu atau keluarga melalui pengkajian daya hidup, keyakinan tentang kesehatan dan praktik kesehatan pasien. Yang ketiga, asuhan keperawatan yang relevan dengan budaya dan sensitif terhadap kebutuhan pasien dan menurunkan kemungkinan stres dan konflik karena kesalahpahaman budaya. Tindakan keperawatan yang diberikan harus memperhatikan 3 prinsip asuhan keperawatan, yaitu mempertahankan budaya. Mempertahankan budaya bila budaya pasien tidak bertentangan dengan kesehatan. Yang kedua, negosiasi budaya membantu pasien untuk beradaptasi terhadap budaya tertentu yang lebih menguntungkan kesehatan. Yang ketiga, restrukturisasi budaya. Hal ini disebabkan bila budaya pasien yang dimiliki merugikan status kesehatan. Untuk learning outcome-nya, yang pertama, legal dalam keperawatan jiwa. Aspek legal dalam keperawatan jiwa mencangkup aturan-aturan yang mengatur proses keperawatan berdasarkan wewenang, tanggung jawab, dan standar profesi di berbagai tingkat pelayanan. Aspek legal keperawatan meliputi wewenang berkaitan dengan izin pelaksanaan praktik profesi. Kewenangan memiliki 2 aspek, yakni kewenangan material dan kewenangan formal. Kewenangan material diperoleh sejak seseorang memiliki kompetensi dan kemudian teregistrasi yang disebut dengan surat izin perawat atau SIP. Aspek legal keperawatan meliputi memberikan kerangka untuk menentukan tindakan keperawatan yang mana sesuai dengan hukum. Yang kedua, membedakan tanggung jawab perawat dengan profesi lain. Yang ketiga, membantu menentukan batas-batas kewenangan tindakan keperawatan mandiri. Yang keempat, membantu mempertahankan standar praktik keperawatan dengan meletakkan posisi perawat memiliki akuntabilitas di bawah hukum. Yang kelima, dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa seseorang, perawat berwenang melakukan pelayanan kesehatan di luar wewenang yang ditunjukkan untuk keselamatan jiwa. Yang keenam, perawat yang menjalankan praktik perorangan harus mencantumkan SIPP di ruang praktiknya. Yang ketujuh, perawat yang memiliki SIPP dapat melakukan asuhan dalam bentuk kunjungan rumah. Yang kedelapan, persyaratan praktik perorang-orangan sekurang-kurangnya. Untuk LO yang kedua adalah etik dalam keperawatan jiwa. Etika keperawatan jiwa adalah nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diyakini oleh profesi keperawatan dalam melaksanakan tugasnya yang berhubungan dengan pasien, masyarakat, teman sejawat, maupun dengan organisasi profesi, serta pengaturan praktik dalam keperawatan itu sendiri. Etika keperawatan merupakan suatu acuan dalam melaksanakan praktik keperawatan, tidak terkecuali keperawatan jiwa. Menurut Bedkamp dan Childers,
Prinsip etika dapat digunakan untuk memperkirakan isu etika dan membuat keputusan etis yang terdiri atas yang pertama otonomi, yang kedua tidak merugikan orang lain, yang ketiga memaksimalkan manfaat atau meminimalkan kerugian, yang keempat keadilan, yang kelima kejujuran, yang keenam kerahasiaan. Untuk LO yang ketiga yaitu hak-hak pasien dengan gangguan mental emosional. Tercantum dalam pasal 470 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan Jiwa yaitu yang pertama mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa difasilitasi pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau. Yang kedua mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. Yang ketiga mendapatkan jaminan atas ketersediaan obat psikofarma sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat, memberikan persetujuan atas tindakan medis yang dilakukan. Yang kelima, mendapatkan informasi yang jujur dan lengkap tentang data kesehatan jiwanya. Yang keenam, mendapatkan perlindungan dari setiap bentuk penelantaran, kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi. Yang ketujuh, mendapatkan kebutuhan sosial sesuai dengan tingkat gangguan jiwa. Yang kedelapan, mengelola sendiri harta benda miliknya atau diserahkan kepada keluarganya. Untuk LO yang keempat, yaitu hak-hak pasien dengan gangguan jiwa. Hak dan kewajiban pasien diatur dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran pada pasal 52. Pasien dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran mempunyai hak yang pertama, mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 45 ayat 3. Yang kedua, meminta pendapat dokter. Yang ketiga, mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis. Yang keempat, menolak tindakan medis. Yang kelima, mendapatkan isi rekaman medis. Lahirnya Undang-Undang Kesehatan Jiwa diharapkan menjadi acuan sebagai upaya pemenuhan hak-hak ODMK dan ODGJ secara khusus. Hak ODGJ diatur dalam pasal 470 hak orang dengan gangguan jiwa. Yang pertama yaitu hak orang dengan gangguan jiwa berhak mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa yang difasilitasi pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau. Yang kedua, mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. Yang ketiga, mendapatkan jaminan atas ketersediaan obat psikofarma sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, mendapatkan persetujuan atas tindakan medis yang dilakukan terhadapnya. Hak orang dengan gangguan jiwa berhak mengelola hartanya sendiri sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 pada huruf H. Untuk LO yang kelima yaitu penerapan etik dan legal dalam praktik kesehatan jiwa pada gangguan mental, emosional, dan gangguan jiwa. Salah satunya di sini ada otonomi. Otonomi adalah kebebasan individu yang bertindak dan menentukan diri sendiri. Menghargai otonomi berarti menghargai individu sebagai seseorang yang mempunyai harga diri dan martabat yang mampu menentukan sesuatu terhadap dirinya sendiri. Prinsip otonomi sering menjadi isu yang kontroversial. Setiap orang mempunyai hak dasar untuk membuat suatu keputusan yang penting dalam program pengobatannya. Pada situasi tertentu, seseorang mungkin tidak dapat membuat keputusan itu sendiri dalam menentukan program pengobatan ketika seseorang itu menderita gangguan jiwa atau gangguan mental emosional. Sehingga perawat harus berhati-hati dalam mengkaji kemampuan pasien dan berkewajiban terhadap setiap informasi yang diterima pasien, pemecahan masalah, dan membuat keputusan itu sendiri. Contohnya, ketika pasien memberikan persetujuan terhadap program pengobatannya, apakah mereka diberi kebebasan untuk menandatangani lembar persetujuan tersebut. Prinsip otonomi sangat penting bagi praktik keperawatan. Perawat harus menghargai harkat dan martabat manusia sebagai individu yang dapat memutuskan
hal terbaik bagi keputusan yang berhubungan dengan asuhan keperawatan klien tersebut. Menurut Basham dan Childers, ada 3 kondisi tindakan otonomi, yaitu sungguh-sungguh, pengertian, dan tidak adanya pengaruh kontrol. Untuk kesimpulannya, aspek etik dan legal ini dapat digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta memperhatikan dan menghormati hak-hak dan kewajiban individu atau klien sebagai bagian dari sistem baik dari keluarga, kelompok maupun komunitas, dan juga menjawab permasalahan dan dilema etik dalam pelayanan kesehatan. Untuk sarannya, dengan pedoman pada peraturan perundang-undangan dan standar keperawatan serta etik, diharapkan perawat mampu memfasilitasi klien untuk mencapai tingkat kesehatan jiwa secara optimal yang dilandasi oleh aspek etik dan legal yang menghormati hak-hak individu dan keluarga sebagai penerima asuhan keperawatan yang komprehensif. Dan ini untuk daftar pustakanya. Sekian. Baik, itulah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.